Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara muda, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, dan para pencari kerja muda Indonesia. Banyak dari kita yang sempat berpikir, wah setelah lulus sekolah atau lulus kuliah pasti langsung dapat kerja. Tapi kenyataannya, persaingan dunia kerja sekarang sangatlah luar biasa ketatnya. Nah, di sini saya akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu menghadapi tantangan pengangguran di kalangan generasi muda Indonesia. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama memahami permasalahan pengangguran di kalangan generasi muda, menggali penyebabnya, dan menemukan cara agar bisa menjadi generasi yang siap menghadapi dunia kerja. Teman-teman, coba kita lihat realitanya berdasarkan Badan Pusat Statistik pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76%. Dan yang paling tinggi, ya, kelompok anak muda di bawah 24 tahun dan lulusan SMK dengan masing-masing mencatat angka sebesar 8%. Artinya, banyak dari kita generasi muda yang masih berjuang untuk menemukan tempat di dunia kerja. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian keterampilan belum cocok dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Banyak perusahaan mencari orang yang bisa beradaptasi, berpikir kreatif, paham teknologi, bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi, kemampuan itu seringkali belum kita asah dengan maksimal. Selain itu, ada juga fenomena yang disebut, artinya banyak pemuda yang tidak bekerja, tidak kuliah, dan tidak mengikuti pelatihan apapun. Nah, ini menjadi sinyal bahwa sebagian anak muda belum menemukan arah mengembangkan potensi diri mereka. Tapi teman-teman, kabar baiknya kita masih punya banyak peluang untuk menghadapi tantangan ini. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Lewat Kementerian Ketenagakerjaan sudah membuat berbagai program pelatihan vokasi dan magang nasional. Tahun 2025 ini saja mereka menargetkan 60.000 peserta pelatihan dalam bulan pelatihan vokasi nasional. Fokusnya yaitu mengembangkan keterampilan digital, komunikasi, dan kewirausahaan. Artinya, kesempatan itu ada, tinggal bagaimana kita mengambil atau tidak. Tapi ingat, perubahan tidak akan terjadi hanya karena ada program pemerintah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mau belajar hal baru dan aktif mengembangkan diri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, antara lain, yang pertama, mengasah keterampilan digital karena dunia kerja sekarang menuntut kemampuan mengoperasikan teknologi, memahami data, dan juga beradaptasi dengan sistem digital. Yang kedua, meningkatkan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan berpikir kritis karena ini menjadi nilai tambah besar dalam dunia kerja. Yang ketiga, berani berwirausaha. Tidak semua orang harus menjadi karyawan. Banyak peluang usaha kecil yang bisa kita mulai dari hal sederhana seperti bisnis online, konten kreator, atau produk lokal. Nah, dengan langkah-langkah itu, kita bisa menjadi generasi muda yang tidak hanya mencari kerja, tapi kita juga bisa menciptakan lapangan kerja. Apalagi di era digital ini, bukan hanya mencari orang pintar, tetapi orang yang mau terus belajar dan beradaptasi. Teman-teman yang hebat dan saya banggakan, pengangguran memang tantangan besar. Tapi ingat, tantangan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk ditaklukkan. Karena di balik setiap tantangan selalu ada kesempatan bagi mereka yang mau berusaha. Kita, generasi muda, adalah harapan bangsa. Jangan biarkan rasa takut dan keraguan membatasi langkah kita. Kita, generasi muda Indonesia, punya energi dan ide-ide kreatif yang bisa membawa perubahan. Jangan tunggu kesempatan datang, tetapi ciptakan kesempatan itu sendiri. Jangan takut untuk gagal, karena dari kegagalan kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia bukan generasi yang menyerah, tapi generasi yang berani bermimpi, berani beraksi, dan berani sukses. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap belajar dan tetap percaya diri pada diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.